senyum-senyum saja, karena saya yakin dengan tersenyum banyak hal yang bisa kita selesaikan. Dan tema hari ini kita akan bicara tentang kebiasaan baru. Salah satu kebiasaan baru yaitu sebar brosur. Jadinya tema kali ini menarik karena kita akan berhadapan langsung dengan orang-orang di lapangan dengan cara menyebarkan brosur. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 5 kebiasaan baru yang harus kita biasakan supaya kita bisa merubah keberuntungan kita di masa depan. Membuang kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baru untuk sukses di Paras. Apa saja kebiasaan baru itu? Kita tahu ada 5. Yang pertama, kebiasaan presentasi 2-3 orang per hari. Yang kedua, selalu belajar 15 menit sampai 30 menit per hari. Jadinya mau belajar dan bertumbuh selalu setiap hari. Yang nomor 3, ada waktu konsultasi dengan mitra atas, ya seminggu 2 kali. Yang keempat, ada program balur-balur Paras seminggu 1 kali. Terus yang kelima adalah sebar brosur 30 brosur per hari. Jadinya dari 5 kebiasaan baru ini selalu kita lakukan, wajib kita lakukan untuk membangun kesuksesan baru. Nah, hari ini saya tidak akan bisa membahas satu persatu, tapi saya akan bahas khusus tentang sebar brosur. Jadinya sebar brosur itu kebiasaan kita adalah 30 brosur per hari. Itu sesuatu yang sangat mudah dilakukan, itu sesuatu yang sangat simple. Yang penting kita punya niat membawa brosur kemana-mana. Brosur wajib ada di tas Anda, minimum 30 brosur. Jadinya kemanapun kita pergi selalu bawa brosur. Selalu di brosur itu sudah tertulis nama dan nomor HP Anda. Jadinya secara mendadak Anda antri di bank misalnya, Anda bisa bagikan brosur. Anda secara mendadak Anda ada pepergian jauh misalnya naik pesawat, di bandara Anda bisa kenalan sama orang, bagikan brosur. Anda misalnya lagi jalan-jalan di pasar, Anda bisa bagikan brosur. Anda di kantor, di tempat kerja, melayat ke tetangga ada kedukaan atau ada pesta pernikahan, dimanapun bawa brosur sambil mencari kenalan baru. Itu sesuatu kegiatan yang menyenangkan. Jadinya biasakan itu jadi sesuatu kebiasaan dan Anda akan bisa menambah database yang banyak. Database Anda akan terus bertumbuh dengan sebar brosur. Ya, hitungan saya minimal sehari Anda akan dapat nomor baru, nomor HP baru minimum 3-5 orang nomor WA baru. Nah, kali ini saya tidak akan mengajarkan detail menyebarkan brosur secara langsung. Tapi saya akan mengajarkan sebuah kegiatan yang menyebarkan brosur secara terorganisir atau memang diniatkan secara terorganisir, diniatkan bersama tim Anda. Jadinya ini saya lakukan selalu ketika dulu di perusahaan lama. Ketika saya masih menjadi leader, ketika saya masih menjadi reseller, saya selalu buat tim sebar brosur. Tim sebar brosur dan kita pergi ke satu daerah dan kita menyebarkan brosur di situ sambil membawa beberapa produk yang fast moving. Seperti VR79 misalnya Anda bisa bawa, Paras klasiknya, sambil kita bisa memperkenalkan produk-produk yang fast moving di daerah-daerah basis yang mungkin bisa dikenal oleh masyarakat atau daerah yang sama sekali belum dikenal Paras. Saya akan ajarkan beberapa hal-hal penting ketika Anda mulai membuat tim sebar brosur. Tim sebar brosur ini bisa bersama-sama dengan mitra bawah Anda, bisa bersama-sama dengan mitra atas Anda, atau bisa bersama-sama dengan mitra atas, mitra bawah, dan mitra samping. Anjuran saya,
ketika Anda menyebarkan brosur dengan tim, saya anjurkan lakukan persiapan awal yang baik sehingga memberikan hasil yang optimal. Mungkin Anda anggap ini remeh, tapi dari pengalaman saya itu hasilnya sangat luar biasa. Nomor 1 itu hasilnya luar biasa. Nomor 2 itu akan memicu tim Anda untuk lebih bergairah, untuk lebih semangat, dan untuk lebih memahami kerjanya Faras. Bahwa ternyata Faras itu adalah membangun edukasi, membangun branding, dan mencari daftar nama. Selain di online, selain kita di Facebook, di WA, terus ke tetangga, teman dekat, membuat tim sebar brosur ini sangat efektif dan efisien. Walaupun zaman online sekarang masih berlaku pendekatan personal dengan cara brosur ini. Yang penting dilakukan dengan cara profesional. Apa saja persiapan awal yang kita perlukan? Nomor 1, lakukan meeting bersama. Pilih target tempat yang akan kita sebar brosur. Bisa target tempatnya pasar tradisional. Anda bisa ubek-ubek satu pasar itu sebarkan brosur di sana. Karena biasanya orang pasar jarang main online. Jadinya Anda akan dapat market baru di sekitar Anda di daerah pasar misalnya. Atau Anda bisa sebar brosur di daerah taman kota. Tiap kabupaten pasti ada taman kotanya. Ada tempat jogging tracknya. Ada tempat orang ngumpul-ngumpulnya. 5-10 orang tim Anda nanti di situ bersosialisasi, mensosialisasikan brosur-brosurnya Faras sambil melakukan pendekatan-pendekatan secara personal. Anda bisa lakukan itu dengan profesional. Atau misalnya Anda bisa masuk ke salah satu kawasan penting, atau masuk ke gang perumahan, atau masuk ke kawasan pusat gym atau olahraga di daerah Anda, atau masuk ke acara pameran. Yang penting cari tempat yang targetnya sesuai dengan target market kita. Misalnya kalau ada di daerah Anda acara Car Free Day yang setiap hari Minggu, seperti di Jakarta, di Denpasar, Surabaya itu ada Car Free Day, jadinya olahraga minggu. Sangat bagus sekali membawa brosur, menyebarkan dengan tim, bukan sendiri. Jadinya nomor 1, tentukan target lokasi yang cocok menurut Anda. Anda bisa lakukan ini, sebar brosur dengan tim itu seminggu sekali. Terus ya jelas nomor 2, siapkan brosur yang banyak, dibagi sama tim Anda. Terus pastikan ada nomor HP dan nama Anda yang jelas. Bila perlu nama dan nomor HP itu pakai stempel Anda gunakan. Jadinya brosur yang sudah berisi data identitas yang jelas. Jadinya itu yang nomor 2, persiapan awalnya. Karena kita nggak mungkin nyebar brosur hanya 10-20 brosur. Ya kita minimum per orang itu nyebarkan brosur ya 100-200 brosur di lokasi itu. Nomor 3, siapkan produk yang dibawa. Jadinya Anda bisa bawa beberapa produk, VR79, Faras Care Hot, Faras Klasik, Anda bisa bawa dan bisa dipegang. Yang bisa dipegang mungkin yang kecil dan satu Faras Klasik. Faras Klasik mungkin 3 Faras Care Hot atau VR79. Anda bawa sambil menyebarkan brosur. Persiapkan tata bahasa, cara komunikasi yang profesional. Jadinya jangan hanya sekedar Pak ini brosur misalnya begitu. Itu nggak ada gunanya. Sangat nanti brosur Anda akan dibuang-buang. Lebih baik Anda persiapkan tata bahasa. Misalnya contohnya, selamat pagi Bapak, Ibu, kami dari tim Faras hari ini bertugas menyebarkan brosur, membagikan brosur untuk memperkenalkan produk baru kami. Misalnya begitu. Bisa diterima dan dibaca-baca. Misalnya. Pasti mereka akan menjawab dengan sopan juga, oh iya terima kasih. Misalnya lagi satu, jika tidak berkenan dengan brosur ini, mohon jangan dibuang.
tapi berikan kepada orang lain. Siapa tahu dari tangan Bapak ke orang lain bisa bermanfaat untuk orang lain. Misalnya begitu, buat tata bahasa yang baik. Misalnya tata bahasa yang lain lagi, bisa minta nomor WA-nya untuk data kantor kami misalnya, supaya kami dapat penilaian yang baik. Misalnya seperti itu. Tidak ada masalah. Gunakan tata bahasa seperti itu. Bagikan brosur pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu misalnya kalau orang lagi waktu santai sore, misalnya saat jogging, atau pagi. Atau kalau di pasar, idealnya pagi atau sore. Ya pagi jam 8 atau jam 7. Lagi kerumunan massa lagi banyak. Jadinya kita masuk ke pasar-pasar misalnya. Jadinya Anda tentukan sendiri waktunya, tapi jangan salah waktu. Salah waktu, hasilnya juga salah. Seperti itu ya. Jadinya persiapan awal ini sangat penting. Waktunya harus Anda tetapkan. Gunakan pakaian seragam. Menurut saya, yang terbaik gunakan pakaian seragamnya Faras. Kalau boleh yang polo atau yang kaos. Gunakan pakaian seragam. Jadinya semua sama, bahwa kita satu tim. Jadinya kita satu tim, gunakan pakaian seragam yang sama. Bersikap sopan, jadinya pakaian itu harus sopan. Terus jangan pakai celana jean, misalnya jean bawah yang robek-robek dan sebagainya. Kalau bisa pakai sepatu. Ya, ini sesuatu yang menarik. Anda akan membentuk karakter tim Anda menjadi tim yang kuat. Terus yang berikutnya, persiapkan mental tim baru Anda. Bahwa kegiatan ini adalah latihan bersama. Menyebarkan brosur adalah latihan bersama, supaya kita membiasakan diri berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang. Apapun hasilnya itu belakangan, tapi bagaimana kita berani action untuk memulainya, itu yang penting menurut saya. Karena pengalaman saya, ketika kita berhasil mengajak tim menyebarkan brosur, secara tanpa kita sadari, tim kita memiliki PD, kepercayaan diri mereka akan meningkat. Ketika mereka mampu berkomunikasi, kepercayaan diri mereka naik begitu drastis. Kemampuan komunikasi naik dan keyakinan mereka terhadap Faras semakin tinggi. Karena menyebarkan brosur bukan hanya target terjadi dapat database baru, tapi di sisi lain adalah membangun tim yang hebat. Selain menyebarkan brosur, jika ada orang yang interest, selalu ajarkan tim Anda untuk lakukan penawaran langsung. Misalnya, oh ini Faras ya, misalnya begitu. Saya sudah pernah tahu gitu. Misalnya kan orang tanya, oh iya Ibu, ini ada beberapa produk dari Faras. Faras Care, Avara misalnya, yang lain-lainnya. Apakah Ibu ada yang minat atau sudah pakai? Misalnya begitu. Bisa saya minta nomor WA-nya? Atau bisa saya jelaskan sedikit produknya? Bisa saya ngasih contoh cara membalurkan, misalnya seperti itu, langsung berinteraksi. Tidak ada target penjualan, tapi lakukan penawaran. Itu kegiatan sebar brosur. Kebiasaan baru ini harus dijalankan di tim Anda. Ketika Anda melakukan ini, Anda akan dapat 3 hal. Anda dapat database, Anda punya kawasan baru, daerah baru yang ke branding produk Faras, terjadi penjualan, dan tim Anda akan semakin kuat. Bukan hanya sekedar online, tapi tim Anda memiliki mental yang jauh lebih tangguh. Jadinya, kebiasaan baru menyebar brosur, 30 brosur per hari, dan membuat